Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening for all. This is first meet ya buat kita untuk kelas jauh SMK KBI atau SMK Karya Bakti Ibu. Sebelumnya misalkan memperkenalkan diri ya. Nama lengkap Miss itu Krisantina Putri Anemon and you can call me Miss Naimon. Ya. Sepertinya kita pernah ketemu ya sekali waktu waktu ke Garut ya, makanya itu asing banget ya karena kita belum pernah ketemu, jadi pas kita ketemu tuh kayak senyum gitu, tapi nggak apa-apa ya karena namanya juga baru ketemu gitu. And then kita akan bertemu untuk seminggu ke depan ya melalui video ini. Jadi misalkan membuatkan video materinya gitu dan akan diupload di YouTube. Jadi nanti misalkan mengirimkannya bisa pagi-pagi, bisa siang-siang gitu ya. Apa lagi ya? Mungkin untuk yang pertama, misalkan belum tahu ya nama-nama kalian siapa aja. Mungkin nanti di grup misalkan bertanya siapa saja sih nama kalian gitu ya. Oke, for the first materi gitu, kita akan belajar tentang song dulu ya. Di sini kita akan latihan di situ kita bentar. Nah, di situ kita akan belajar mengucapkan dan juga belajar mendengarkan bahasa Inggris itu melalui sebuah lagu ya, melalui sebuah song. Nah, di sini kita awali dengan nah ya ini bisa dilewat, nanti juga misalkan share PPT-nya gitu ya. Nah, song ini pasti kalian bertemu dengan song ini pasti setiap hari ya. Entah lagi makan, entah lagi diem, atau kalian suka buka TikTok, itu kan pasti ada musiknya ya. Terus juga misalnya lagi beres-beres sambil dengerin musik. Nah, jadi song ini pasti ada di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, definition and purpose. Song is composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Song di sini itu sebuah komposisi antara tone dan voice ya, antara intonasi dan juga suara. Ada juga kombinasi antara temporal relation-nya, produksi musikalnya. Jadi musik itu sebuah gabungan gitu ya, antara tone, antara suara, antara intonasi, antara tempo, dan kombinasi-kombinasi lainnya gitu. Walaupun lagu-lagu yang tidak jelas, misalnya lagu Neng Neng Nong Neng gitu ya, kalau kalian tahu itu zaman kapan banget, itu tuh lagu yang bisa dibilang lagu tidak jelas, tapi tidak jelasnya tuh apa? Tidak jelasnya mungkin tidak ada maknanya saja, tapi di situ ada temponya, ada kombinasinya, ada suaranya, ada tonnya gitu, ada intonasinya, dan seperti itu gitu. Terus purpose-nya, song are to use to express feeling and idea in
an interesting world gitu. Song can be used to deliver social criticism. The moral value are hidden in the lyrics gitu ya. Jadi musik ini atau song atau lagu ini itu tujuannya untuk mengekspresikan feeling kita, perasaan kita gitu. Dan lagu juga dapat menjadi perantara memberikan kritikan gitu. Contohnya kayak lagu Iwan Fals, mungkin teman-teman tahu ya, lagu Iwan Fals yang tikus-tikus kantor itu di dalamnya memang berisikan tentang apa kritikan-kritikan untuk politikus. Next ya. Nah, yang pertama ini ada sample of social function of songs atau fungsi dari apa namanya dari lagu tersebut ya. Nah, yang pertama to entertain listeners ya. Jadi itu bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman. Pasti kalau misalnya kita lagi senang, ya dengerinnya lagu yang senang-senang gitu. Lalu ada to express the deepest feelings such as sadness, happiness of the apa singer gitu ya. Biasanya itu untuk mengekspresikan feeling senang, sedih gitu atau perasaan lainnya dari penyanyi tersebut gitu. Nah, terus nah, terus selanjutnya juga eh, ada to express disagreement, disapproval, motivation, and opposition. Ini juga mengekspresikan rasa ketidaksetujuan atau rasa motivasi atau perasaan-perasaan lainnya. Terus to express love for his or her country ya, untuk mengekspresikan rasa cinta gitu untuk dia atau eh, untuk negara gitu kan. Kalau misalnya kayak lagu Indonesia Raya itu menunjukkan rasa cinta kita untuk Indonesia. Terus to honor someone gitu, untuk menunjukkan rasa cinta atau untuk menunjukkan rasa kehormatan gitu bagi seseorang. Terus as a soundtrack to strengthen the theme of a movie and advertisement dan lain-lainnya. Nah, biasanya song ini juga menjadi soundtrack atau background dari sebuah film atau sebuah iklan. Kan kalau kita menemukan iklan atau film pasti ada lagu-lagunya. Biasanya itu untuk melengkapi eh, apa filmnya biar nggak sepi-sepi banget gitu ya. Atau biar menjadi lucu misalnya gitu. To lead people mood into an event such as wedding party, a birthday celebration, a funeral, and lain-lainnya. Ini tuh menjadi pengiring. Lagu juga bisa menjadi pengiring ya untuk wedding party. Wedding party itu untuk pernikahan atau birthday celebration, apa untuk ulang tahun, untuk acara ulang tahun atau acara graduation ya untuk kenaikan kelas atau kelulusan dan lain-lainnya. Nah, ini di sini ada structure-nya ya, ada 6. Ada intro, first, refrain, chorus, bridge, and coda. Nah, untuk yang pertama intro, yaitu bagian awal lagu biasanya belum terdengar suara penyanyi, hanya instrumennya saja. Kita contohnya ambil lagu Indonesia aja ya, misalnya Sampai Jadi Debu. Nah, intronya kan panjang banget ya, gitu. Intronya panjang banget dan itu belum ada suaranya, ya.
paling suara penyanyinya itu kayak cuman kayak gitu-gitunya aja gitu ya. Lalu ada verse atau bait, ada atau ya verse atau bait adalah bagian pengantar ke chorus. Lalu ada juga refrain, peralihan dari verse ke chorus ya. Lalu ada chorus, apa namanya? Kalau refrain itu kan ref ya. Kalau chorus bagian inti atau biasanya yang paling mudah diingat. Terus ada bridge, penghubung chorus ke chorus. Selanjutnya ada coda, penutup lagu. Nah, ada language feature-nya. Yang pertama ada imagery atau penggambaran atau perumpamaan. Ya, imagery describe about feeling and emotion. Nah, penggambaran itu kayak menunjukkan lagu ini tuh untuk perasaan seperti apa gitu. Misalnya lagunya sedih berarti feelingnya sedih gitu kan. Kalau misalnya lagunya memiliki penggambaran penuh emosi berarti eh, lagu ini tuh kayak mau gertak-gertak gitu kan. Lalu ada juga rhythm atau ritme. Ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Nah, kalau moodnya bikin galau, ya kitanya juga ke bawah galau. Kalau lagunya lagu sedih, kita juga ke bawah sedih gitu. Atau yang terakhir ada use of slang, penggunaan bahasa gaul. Nah, penggunaan bahasa gaul di sini banyak ya, beragam macamnya. Nanti kita ambil contohnya di halaman-halaman berikutnya. Nah, point of view penulisan lagu yang hebat adalah menciptakan pengalaman bagi pendengar untuk membimbing mereka melalui perjalanan sebuah lagu. Ya, yang pertama itu ada orang ketiga. Dari semua jenis sudut pandang yang akan kita lihat hari ini, orang ketiga adalah orang paling jauh. Penonton adalah dengan cara mengamati dan jauh dari peristiwa itu sendiri ya. Kalau misalnya orang ketiga itu biasanya untuk menunjukkan untuk dia. Jadi untuk dia atau yang benar-benar tidak ada di situ gitu saat itu. Beda untuk sudut pandang orang pertama. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama itu kan tertulis di sini bahwa itu untuk aku. Ya, kalau orang ketiga itu bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Enggak kamu, dia gitu, atau nama seseorang. Kalau misalnya kamu itu biasanya sudut pandang orang kedua. Ya, terus ada 3 sudut pandang campuran. Ya, kalau di campuran itu, narasi sudut pandang campuran akan menyapa penonton sebagai Anda yang membuat kami terlibat dalam tindakan. Nah, terlibat dalam tindakannya itu nggak hanya Anda aja, ada kamu, ada saya, dan benar-benar tercampur gitu ya. Lalu untuk selanjutnya ada figurative language atau yang kita kenal sebagai majas ya. Figurative language atau bahasa kiasan biasanya digunakan untuk menganalisis makna yang lebih dalam pada lagu. Misalnya ini juga digunakan untuk membuat lirik terdengar lebih indah ya. Yang pertama itu ada metafor. Metafor comparing to things that are not alike to suggest that they actually have something in common ya. Jadi membandingkan metafora ini membandingkan dua hal yang tidak sama ya. Membandingkan dua hal yang tidak sama untuk menunjukkan bahwa keduanya sebenarnya memiliki kesamaan ya. Metafora di sini itu digunakan dalam lirik lagu dengan tujuan estetis agar lirik lagu tersebut menjadi indah, enak didengar, serta membantu pendengaran agar lebih mudah dipahami. Kan ada lagu-lagu yang kita tuh tidak paham ini tuh lagu apa gitu. Terus juga
biar kita tahu makna dari lagu-lagu tersebut, lagu-lagu yang kita dengarkan. Terus juga eh, apa ya? Ada eh, apa ya namanya? Peneliti yang mengatakan dalam metafora terjadi pergeseran makna dari dua hal yang dibandingkan dan terkait dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu pasti diajak dalam pembuatan sebuah lagu ya. Dan ini masuknya di metafor. Lalu yang kedua ada simile, compare compares to things using like or as. Jadi membandingkan dua hal menggunakan kata seperti atau sebagai. Like as seperti, as sebagai. Gitu ya. Nah, seorang penulis lagu itu menggunakan simile dalam lirik lagu sebagai strategi kreatif untuk mengekspresikan emosi, pengalaman atau gambaran dengan cara apa ya yang mendalam gitu dan mengesankan. Biasanya di awal-awal atau pertama-tamanya penulis lagu memilih objek atau konsep yang umumnya dikenal atau dapat dimengerti oleh pendengar gitu. Jadi pembuat lagu itu pasti dia kayak terjun dulu ke lapangan. Kira-kira masyarakat tuh suka lagu yang kayak gimana ya? Gitu. Lalu ada hyperbole, a dramatic language, big exaggeration, usually with humor. Ya, hiperbola ini biasanya menjadi bahasa yang dramatis, berlebihan, biasanya digabung juga dengan humor, kayak gitu. What is humor? Humor itu hal-hal yang lucu ya. Nah, majas hiperbola ini termasuk juga dalam majas perbandingan yang pengungkapannya dilakukan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan lebih dramatis. Contoh contoh hiperbola tuh misalnya lagunya kayak gini. Um, contoh lirik lagunya tuh kayak gini. Cintaku, cintaku padamu sedalam lautan. Nah, itu kan kayak eh apa ya? Suatu hal yang tidak bisa digapai, tapi dalam kata-kata tersebut ada arti bahwa cintaku tuh benar-benar gak bohong, benar-benar secinta itu gitu. Atau cintaku setinggi langit gitu. Bahwa cintaku setinggi langit kayak apa ya namanya? Cintaku tuh benar-benar tinggi banget, punya rasa benar-benar cinta gitu sama kamu. Contohnya seperti itu ya. Nah, lalu ada personification and object taper like a person. Nah, personifikasi adalah perangkat sastra puitis di mana benda mati diberi sifat manusia. Contoh personifikasi yang paling umum adalah ketika kita menggambarkan apa angin bertiup atau matahari bersinar gitu. Dalam contoh ini, benda mati, angin atau matahari dibagaikan seolah-olah hidup dan dapat bertindak sendiri. Gitu. Ya, contohnya tadi adalah angin bertiup kencang atau matahari bersinar. Tapi itu dapat ditunjukkan eh, apa ya objek tersebut itu seperti manusia. Lalu yang terakhir ada alliteration, the repetition of the same beginning sound in a series of words ya. Biasanya itu pengulangan sebuah rangkaian kata atau bunyi ya, pengulangan bunyi yang sama dalam serangkaian kata. Nah, ini adalah teknik sastra yang berasal dari bahasa Latin yang berarti huruf-huruf alfabet. Alterasi terjadi ketika dua kata atau yang lebih yang memiliki bunyi konsonan
Pertama-tama yang dihubungkan seperti ikan goreng. Beberapa generasi meliputi Peter Pipan memiliki sesendok acar paprika. Atau kalau misalnya dari lagu Indonesia itu kayak kata-kata kakakku. Konsonan yang diamini adalah huruf K. Kata-kata kakakku itu diulang-ulang berulang kali. Nah, ada juga moral value. Di sini dijelaskan pengertian nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti moral adalah nilai-nilai yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, moral values cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ada di lirik ini ya. Coba kita lihat. Buka YouTube. Nah, nanti kalian buka aja di di handphone kalian masing-masing. Nah, nah, di sana menunjukkan lagu Lenka ya. Trouble is a friend. Nah, di sana terdapat value-value atau moral-moral yang dapat disampaikan. Nah, ini juga ada lirik lagu ya, Firework by Katy Perry. Teman-teman bisa lihat di sini ada kata-kata yang digaris bawahi. Nah, nah, menurut kalian lagu ini tuh benar-benar menciptakan firework nggak sih gitu? Menurut kalian ya. Nah, atau bisa dibayangin gitu dari lirik do you ever feel so paper bag drifting through the wind like a paper tin. Nah, kalian bisa bayangkan jika kalian seperti benda-benda tersebut. Nah, lirik lagu ini berisi kalimat-kalimat pengkiasan. Ya, nah, why fireworks? Just compare the situation for answering this question. So, what does Katy Perry want to tell the listener? She's motivates, inspires the listener to light up just like fireworks. Jelas, lirik lagu bercerita tentang perasaan, keinginan, kegelisahan, harapan yang dirasakan oleh penulis lagu. And then last, di sini Miss menyantumkan lagi lirik lagu ya. Nah, kita buka ini. Nanti kan ada 2 tugas ya, nanti beda-beda gitu. Beda-beda PPT, beda tugas. Nah, ini tugas yang pertama adalah di sini juga ada lirik ya. Nanti kalian cari purpose-nya ya. Ya. Nanti kalian cari tujuannya apa gitu. Contoh di sini ada lirik, if I were a boy, I think I could understand how it feel to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her to remind the man about the girl's right gitu. Untuk memberitahu ya, atau untuk mengingat pada laki-laki tentang perempuan itu selalu benar ya. Nanti kalian cari
kotak lirik ini apa sih tujuan-tujuan dari lirik-lirik tersebut. Ya, oke, okay, everyone. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, nanti kalian bisa drop di grup ya, atau kalian bisa WA me secara personal. Nah, untuk materi pertama mungkin itu dulu saja. Thank you for attention. See you next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Us.